Tapi misalnya kita tiap hari scrolling Instagram, lihat YouTube, itu kan sebenarnya kita nggak bangun Aku sistem. banget itu ya. Itu aku banget ya. Aku lagi I menasihati spend a lot of diri time Mas for Budi. scrolling down, scrolling up Instagram. Kalau misalnya kadang aku suka ngelihat teman-teman yang sibuk banget, tapi sebenarnya dia tidak sedikit pun menuju pada titik tujuannya gitu. Aku tersindir ya. Ketika kita punya deadline, orang-orang yang prokrastinasi mungkin kecenderungannya untuk ngerjain tugas itu di akhir ya, nggak dicicil. Somehow Aku banget tuh. Oke, kita mulai. Halo semuanya. Bentar, jangan kayak gitu awalannya, jangan kayak gitu. Makanya aku bingung ini kok kayak talk show ya. Nama aku teman cerita gimana dong? Aku coba ganti nama ya. Tunggu. Tapi nanti juga nggak akan ada ya kalau di Zoom record ya? Yang nggak ada. Nggak apa-apa, biar bagus aja. Oke, welcome to my YouTube channel. Jadi untuk video kali ini agak sedikit berbeda. Biasanya kita ngebahas tentang beasiswa, kemudian perkuliahan di Amerika, kemudian ya beberapa video saya yaitu terkait tentang kuliah sebetulnya. Nah, ini sebetulnya masih berkaitan tentang kuliah. Jadi untuk video kali ini saya mengundang teman-teman dekat saya. Yang pertama ada Arno Vela. Halo Vela. Halo Mas Budi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan lebih baik. Sehat dan lebih baik, oke. Kemudian yang kedua ada Feby Rosa. Halo Feb, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kita tuh udah lama nggak pernah video call kayak gini. Jadi memang kita janjian untuk bikin video barengan, jadi sekalian reunian sebetulnya. Jadi sekedar introduction, jadi Vela dan Feby ini adalah teman saya. Jadi sebelum saya kuliah di Amerika, jadi mereka juga punya mimpi untuk kuliah ke luar kan ya dulu tuh. Jadi kita bikin nggak bikin sih sebetulnya, kita sering ketemu, jadi mempersiapkan kayak bahasa Inggris, kemudian kuliah gitu kayak gimana, informasi mengenai kuliah kayak gitu. Dan mereka ini adalah lulusan dari psikologi. Yang menariknya itu adalah lulusan dari psikologi. Jadi sebetulnya saya banyak mendapatkan insight dari Vela dan Feby ini terkait psikologi. Kemudian teman saya juga, kalau misalnya kita main-main ke Bandung, pasti kita pergi ke Gramedia buat beli buku. Jadi beli buku, kemudian kita janjian ke Gramedia, kemudian beli buku, kemudian baru kita bahas buku-buku ya yang berkaitan dengan self improvement. Jadi untuk video kali ini, nah kita pengen ngedenger nih tentang apa sih? Jadi sebetulnya topiknya itu masih tentang perkuliahan. Karena viewer saya itu kebanyakan adalah student, jadi mahasiswa, jadi yang nggak banyak juga sih sebetulnya. Jadi ya kebanyakan ya, bukan banyak ya, ini kebanyakan jadi mahasiswa. Jadi untuk video kali ini kita akan ngebahas tips and tricks biar nggak males kuliah gitu. Jadi ini sangat bermanfaat banget buat student, khususnya yang lagi struggle untuk kuliah gitu, khususnya bachelor program atau misalnya yang undergraduate gitu. Nah, jadi oke. Sebetulnya malas kuliah ini adalah, nggak tahu ya ini apakah sebuah penyakit atau karena saya juga kadang merasakan malas kuliah di sini. Karena ya sebetulnya apa sih penyebabnya, kira-kira menurut kalian tuh apa sih? Karena kalau terus dibiarkan begitu aja kan ya nggak bagus juga gitu ya, kayak akan berdampak juga kepada akademik kita gitu. Jadi menurut kalian apa sih sebetulnya penyebab dari kuliah ini kok males banget sih sebetulnya? Wah, Feb, aku dulu yang jawab gimana? Boleh banget. Makan oleh Feby. Soalnya nanti Feby lebih oke ilmunya, aku coba. Bukan. Lebih ini terinternalisasi karena student juga. Ini kalian sebenarnya kita saling berbagi Vela. sih, kita saling kayak brainstorming Sharing gitu ya, aja apa kayak ya. diskusi gitu, kita sharing gitu kan.
Jadi sebetulnya apa sih penyebab dari kita itu malas sih kuliah dan ya gimana tuh? Apa sih penyebabnya? Kalau dari aku sendiri sih, karena kita pasti ya pernah mengalami masa-masa kayak males, terus nggak ada hal yang membuat kita termotivasi. Mungkin bukan males kali ya yang tepatnya itu, tapi lebih pada nggak ada hal yang bikin kita bergerak gitu. Nggak ada hal, kalau motivasi kan asal katanya dari motivere itu kayak apa yang menggerakkan kita gitu kan. Nah, jadi mungkin bukan males, tapi kita belum nemu nih hal yang menggerakkan kita. Nah, menurut aku untuk menemukan hal yang menggerakkan kita tuh proses juga gitu. Dan kadang kita menemukan di satu titik aku pernah mager, terus kok segini aja ya progresnya gitu. Kok nggak kemana-mana ya rasanya, udah mengerjakan banyak hal tapi kok kayak nggak progres gitu. Nah, dari situ aku coba menganalisis diri sendiri. Ada beberapa hal yang berkontribusi untuk sebuah label malas ini. Yang pertama menurut aku belum menemukan satu goals yang jadi jadi sesuatu yang membuat kita ingin bergerak. Goals itu kan bukan hanya ditulis ya. Kalau ditulis kan kita tahu ya goalsnya apa gitu. Tapi menurut aku akan lebih kalau dari pengalaman aku akan lebih berasa kalau goals itu ada di bayangan kita gitu kan, ada di imajinasi kita gitu kan, dan itu juga kerasa di fisik kita gitu. Karena kan sebenarnya yang punya memori itu kan bukan cuma di otak ya, tapi muscle kita, tangan kita itu juga ada memorinya gitu kan, ada dia melakukan sesuatu gitu. Jadi ada beberapa hal nih kalau kita balik lagi tadi yang bikin label malas itu, yang pertama mungkin goals kita itu belum mencakup atau belum menyentuh sisi emosi kita. Jadi goalsnya mungkin apa gitu ya, targetnya apa gitu, tapi coba targetnya itu lebih dijiwai. Itu maksudnya gini, coba bayangkan nanti apa misalnya goalsnya nanti ketika aku bisa jadi entrepreneur yang sukses di bidang self improvement misalnya, atau misalnya aku bisa jadi educator atau seorang dosen yang menginspirasi gitu. Jadi kita bayangkan sosok itu gitu, identitas itu gitu. Identitas itu kalau kita bayangkan lebih banyak ya hal-hal dalam psikologis kita yang terlibat dari satu goals itu gitu kan. Dan menurut aku goals itu perpaduan antara given dan dicari gitu. Jadi goals itu menurut aku nggak sepenuhnya kita cari, tapi ada given-nya juga. Given-nya itu maksudnya gini, orientasi kita dalam hidup itu udah given. Kalau aku memahami bahwa sebenarnya setiap kita udah dikasih tujuan kita hidup tuh buat apa sih gitu. Karena kita hidup itu nggak cuma sekali kan, ada kehidupan yang lebih kekal yang akan kita hadapi nanti gitu kan. Dan ini dengan banyaknya peristiwa di akhir tahun, ada yang meninggal dan lain-lain tuh menyadarkan juga sih kalau aku bahwa goals itu given ketika dia tersambung dengan kehidupan setelahnya gitu. Artinya kita dikasih goals untuk memaksimalkan potensi sebagai kita seorang muslim gitu ya. Jadi seorang muslim yang coba bayangkan misalnya dosen nih, seorang dosen muslim yang dia menginspirasi gitu ya, terus kemudian dia menyampaikan pengetahuan yang dalam gitu kan, dan itu tersambung dengan, karena kan kita disuruh juga mencari ilmu ya oleh Allah gitu kan. Nah itu menurut aku itu given, dan ada yang kita cari juga. Carinya apa? Misalnya bidangnya saya jadi dosen atau saya jadi entrepreneur gitu. Gimana dari situ tersambung tuh goals-nya yang given dan goals yang kita carinya gitu. Nah, terus komponen kedua menurut aku yang berpengaruh juga untuk males tadi. Ini kayak pertanyaannya dikit tapi manjang banget ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Lebih jelas kok. Biar lebih jelas. Jadi ya tadi ya satu ya komponennya goals-nya lebih
lebih jelas, kemudian lebih diinternalisasi ke dalam diri. Nah, kemudian yang kedua yaitu membangun sistem dalam dalam mengimplementasikan goals itu. Karena kan sebenarnya yang membuat goals kita tercapai itu bukan goalsnya kan. Setiap kita pasti punya goal, setiap kita punya target, punya tujuan gitu, punya mimpi. Tapi nggak semua orang bisa mencapai mimpinya. Salah satu indikator pentingnya adalah ketika kita membangun sebuah sistem untuk mencapai mimpi itu gitu. Misalnya mimpi kita menjadi penulis. Ini sebenarnya nasihat untuk diri aku sendiri ya. Kita misalnya pengen jadi penulis yang menginspirasi gitu ya, yang penulis tentang kesehatan mental yang dihubungkan dengan spirituality, misalnya gitu. Nah, kita perlu membayangkan itu dulu ya, bagaimana sih sosoknya gitu ya, kemudian apa sih kesehariannya. Nah, sistem itu maksudnya gitu, ketika kita bangun, kemudian kita baca buku, itu sebenarnya kita sedang membangun suatu sistem untuk mencapai atau melandingkan goals itu gitu. Gimana ya bahasanya? Sebuah sistem untuk menjemput goals itu gitu. Jadi ketika ada yang harus dievaluasi, mungkin bukan goals-nya, tapi sistemnya gitu. Sejauh mana sistem ini udah ajak nih untuk mencapai goals itu. Kalau misalnya kita pengen jadi penulis, tapi misalnya kita tiap hari scrolling Instagram, lihat YouTube, itu kan sebenarnya kita nggak bangun sistem. Aku banget itu ya. Itu aku banget ya. Aku lagi mana I spend a lot of time for scrolling down, scrolling up Instagram. Aku lagi membaca diri sendiri. Gak pernah cukup ya waktunya buat scrolling down. Ya, jadi sebenarnya kita nggak membangun sistem, dan kadang kita udah senang dengan yang penting kan aku udah baca satu buku nih, bukan satu buku, aku udah baca tadi pagi udah baca. Kita merasa udah selesai. Padahal sebenarnya itu hanya sebuah habit. Sistem itu tuh maksudnya habit gitu. Jadi jadi kalau kita bisa menilai nih, jadi kita nggak kaku juga gitu kan, harus gini dan gitu, tapi ketika kita memutuskan sesuatu itu mendukung sistem saya nggak gitu. Ketika kita memutuskan mengerjakan sesuatu, habit ini mendukung sistem saya untuk menjadi pribadi yang kita goalskan itu nggak gitu. Kita bayangkan tadi. Nah, menurut aku penting. Yang kedua kan tadi. Yang ketiga adalah bagaimana sikap kita pada diri kita sendiri. Nah, ini menurut aku super penting, karena aku baru menyadari ini beberapa waktu lalu gitu kan. Dan yang aku lihat adalah ini penting karena kebanyakan ketika kita tidak atau belum berhasil membangun habit tadi, sistem tadi, karena kan membangun sistem itu nggak gampang ya. Kalau membangun sistem dalam konsep itu cukup lebih gampang gitu. Aku nggak bilang gampang juga, tapi lebih gampang dibanding membangun sistem di tubuh kita. Karena kan muscle kita, tubuh kita tuh semuanya punya memori. Kalau misalnya di konsep kita nih, pagi-pagi saya bangun, sholat subuh, habis sholat subuh saya baca buku, kemudian saya nulis gitu ya, kemudian bersih-bersih, itulah dalam konsep kita kan, itu gitu kan. Tapi kadang dari konsep itu, dari habit strategi habit yang strategik untuk membangun goals tadi, itu hanya beberapa yang terlaksana di fisiknya atau di habitnya, di keadaan sebenarnya hanya beberapa yang terlaksana. Misalnya cuman terlaksananya baca bukunya, nulisnya enggak gitu kan. Nah, bagaimana sih sikap yang kita kasih ke diri kita yang belum sepenuhnya sih mencapai si habit yang kita tentukan gitu. Kadang kita jadi menjatuhkan diri kita sendiri kan. Jadi harusnya aku nggak gini, harusnya aku bisa lebih ini, harus ini. Nah, sebenarnya itu sikap yang nggak cukup bagus untuk membangun diri sendiri gitu. Karena energi kita nih udah habis ya, energi psikologis kita kan berjuang tuh untuk membangun suatu habit. Kemudian ketika gagal sedikit gitu kan, kita jarang mengapresiasi apanya yang berubah dari kita gitu. Kita justru meng-highlight yang berbeda dari habit gitu. Padahal sebenarnya kita pasti udah berusaha gitu.
setidaknya ada satu yang misalnya berubah hari itu gitu, tapi kita malah harusnya aku tuh nggak gini, iya sih harusnya nggak scrolling, iya sih nyalahin diri gitu. Nah menurut aku sikap otomatis pada diri itu penting sih, dan mengubahnya tuh super nggak gampang menurut aku gitu. Jadi bahkan ketika menyadari aja kayaknya aku otomatis nyalahin diri deh kalau udah gini misalnya gitu. Aku kayaknya otomatis jadi mager sendiri deh kalau aku udah bersikap ini mengkritik diri. Jadi sikap baik kepada diri menurut aku perlu dilatih, karena ternyata setelah aku baca-baca itu adalah sebuah skill juga gitu. Jadi kalau kita selalu bersikap buruk pada diri, tidak menerima bahwa diri kita juga sedang berusaha gitu ya. Istilahnya dia juga butuh dipuk-puk gitu kan. Oke, kamu udah berusaha, kamu udah bikin progres gitu. Ya besok kita coba lagi gitu kan. Jadi lebih baik gitu sikapnya ke diri kita. Nah itu sangat mempengaruhi, kalau aku pribadi sangat mempengaruhi ketenangan dan suasana hati baik yang aku punya gitu. Kadang setelah melakukan sesuatu yang tidak sesuai planning kan yang hadir tuh apa, menyala, blaming gitu ya, mengkritik diri gitu. Dan itu membuat suasana hati menjadi semakin buruk gitu kan. Nah, pembelajaran dalam suasana hati yang buruk itu sebenarnya jarang yang langgeng juga. Itu sih Mas Budi 3 hal. Ini tapi yang Budi. Ya enggak. Ya menarik sih sebetulnya tadi pembahasannya tentang biar gak malas kuliah. Jadi menurut Vela tuh ada tiga hal ya yang penting. Yang pertama itu kenapa sih penyebabnya? Yang pertama itu karena memang goal kita yang nggak jelas, belum jelas sebetulnya. Dan kita harus meluruskan kembali apa sih sebetulnya goal kita. Kemudian dan ada istilah namanya internalisasi. Jadi mengkoneksikan antara goal kita dengan emosi. Betul kayak gitu? Ya, jadi kebayang gitu, sampai kebayang, coba bayangkan kalau nanti tugas, misalnya hal kecil aja, kalau tugas ini selesai, coba bayangkan weekend ini saya bisa ngumpul sama teman-teman tanpa kebayang-bayang itu tugas gitu. Saya bisa benar-benar tidur misalnya seharian gitu, atau saya bisa benar-benar nonton dengan nggak ada pikiran-pikiran gitu. Bisa juga hal kecil. Iya benar. Dan yang kedua adalah membangun sistem. Jadi sistem ini tadi udah disinggung ya, sebetulnya ada kaitannya dengan habit. Nah ini habit sebetulnya saya juga masih struggle tentang habit ini. Jadi masih belum bisa mengkontrol bagaimanakah habit yang baik untuk. jadi itu normal sih, manusiawi menurut saya sih. Sebetulnya manusia itu kan seiring dengan berjalannya waktu kita berprogres untuk lebih baik kan sebetulnya. Jadi ya seperti itu. Jadi membangun sistem dan gimana caranya mencapai sistem yang kita inginkan itu, yang mensupport kita. Kemudian yang ketiga yaitu sikap dari diri kita sendiri gitu ya, sikap dari diri kita sendiri yang memang harus lebih baik seperti itu. Nah itu jadi ada 3. Nanti saya pengen bahas lebih detail lagi tentang goal. Oke, jadi menarik ya 3 hal tadi. Tapi saya pengen mengkaji lebih dalam lagi tentang goal, kemudian tentang habit. Itu 2 hal yang menarik untuk kita gaji di sini gitu. Karena itulah yang membuat kita malas untuk kuliah gitu. Jadi malas-malas untuk kuliah. Nah, kalau menurut Feby gimana sih? Apa sih penyebab dari kita malas kuliah kayak gitu? Jadi dari Vela udah banyak ya, maksudnya aku ada beberapa poin yang sama, cuman aku ingin nambahin sedikit tambahan aja gitu di salah satu poinnya. Misalnya kayak sebelumnya ya, jadi kayak sebenarnya males itu wajar kok ya kan, kita kayak kendaraan aja gitu, bensin itu ada saatnya kita habis, ada saatnya kita lagi full gitu. Pas awalan masuk kuliah tuh kayak hype banget, wah aku harus lulus tepat waktu gitu, aku harus ngerjain tugas sebaik mungkin gitu. Itu tuh wajar, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kok sibuk banget ya bagi-bagi energinya itu ke tugas A dan B dan C dan kewajiban lainnya telah beririsan, bertabrakan. Jadinya makin lama energinya makin sedikit, terus akhirnya jadi malas gitu. Jadi memang penting banget tadi ada goal gitu. Goal itu bikin kita fokus. Jadi kalau misalnya kadang aku suka ngeliat teman-teman yang sibuk banget, tapi sebenarnya dia tidak sedikit pun menuju pada titik tujuannya gitu. Aku tersindir ya. Iya, kadang gitu. Kalau kita punya goal kan beda ya, orang yang misalnya lagi lari nih di Sabuga
di track olahraga gitu, dia yang Ya. punya goal untuk lari minimal 5 keliling gitu, sama yang ya secapeknya aja itu kan beda gitu ya. Kalau misal kita punya goal, biasanya kita akan lebih endure. Kalau kita udah capek, kita kan belum sampai nih, baru 4 nih, satu lagi gitu. Beda sama yang kita nggak punya goal gitu. Jadi emang goal itu benar-benar bikin kita fokus gitu. Jadi kita bisa mengalokasikan energi kita ke tempat yang tepat gitu. Jangan sampai kita capek tapi tidak sedikit pun gitu. Jangan sampai kita sibuk capek tapi tidak sedikit pun gitu menuju tujuan kita. Kayak gitu. Terus juga apalagi ya? Tadi Jadi yang dari Vela juga menarik. Ada hal yang menarik nih. Ada hal yang menarik tadi tentang energi gitu. Sebetulnya perlu nggak sih kita memaintain energi gitu biar sampai ke titik akhir kita? Gimana sih menurut Feby caranya? Mas Budi yang tadi belum selesai. Iya, tapi aku pernah baca. Belum selesai. Oke, lanjutin. Enggak, aku pernah baca tuh katanya sebenarnya bukan manajemen waktu yang harus kita lakuin gitu, karena setiap orang itu punya waktu yang sama 24 jam gitu. Tapi yang kita perlu lakukan itu adalah manajemen energi gitu. Gimana caranya kita bisa bagi-bagi energi yang kita punya untuk melakukan tugas-tugas yang kita perlu lakukan gitu. Jangan sampai kita itu terlalu ngeluarin energi terlalu banyak untuk hal yang nggak penting. Dan itu biasanya habis di hal yang nggak penting itu, dan ketika udah habis di hal yang nggak penting terus kita ngelakuin hal yang penting, energinya udah nggak ada, rasa capek deh, itu jadi malas. Makanya itu tadi penting banget untuk set goal gitu ya. Sama set goal itu termasuk juga deadline. Ketika kita punya goal itu kan sama deadline-nya sama ya, deadline-nya maksudnya bagian dari goal sendiri gitu. Ketika kita punya deadline, orang-orang yang prokrastinasi mungkin kecenderungannya untuk ngerjain tugas itu di akhir ya, nggak dicicil. Somehow aku banget ya. Aku juga ada kayak gitu. Jadi ada tugas yang kayaknya harusnya deadline-nya misalnya jam 12 aku kerjain, aku sampai jam 3 itu udah telat kan sebenarnya. Terus sampai akhirnya aku ngerasa nggak nyaman, wah kok bisa ya kayak gini, maksudnya kenapa bisa telat gitu. Jadi kan ngerasanya rendah diri atau segala macam. Nah, perasaan itu juga bikin kita evaluasi lagi. Jadi emang perlu ada evaluasi terhadap perilaku-perilaku yang udah kita lakukan gitu. Kenapa sih kita bisa sampai malas, kenapa kita bisa sampai gagal sampai di tepat waktu misalnya. Sampai akhirnya kita, kalau dari pribadi sih aku ngerasa perlu nge-setting deadline pribadi gitu. Jadi nge-setting deadline pribadi itu kalau misalnya tadi bener kata Vela, kalau misalnya kita habis kerja ini misalnya harusnya hari Minggu, sampai kita deadline-nya hari Sabtu misalnya atau Jumat, karena kita ngerasa kita punya agenda yang sangat penting, liburan atau overindulgence lainnya gitu ya, overindulgence lainnya yang harus kita lakukan, itu penting. Itu bikin kita juga bisa ngerjain tepat waktu. Dan ketika kita punya deadline, kita fully aware sama hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Jadi ada alarm yang bisa bikin kita nggak malas-malas, nggak wasting time kayak gitu. Terus apalagi ya, benar banget kalau misalnya semangat itu kan tadi kayak energi yang bisa habis, maka dari itu kita butuh habit, butuh sistem bisa bikin kita terus termotivasi itu. Jadi kita memang harus tahu sebenarnya kebutuhan kita apa. Tiap orang kan beda ya, semangatnya itu bisa di-charge dengan cara apa, dan itu memang perlu continue gitu, nggak sekali waktu gitu. Jadi emang untuk nge-charge kita biar semangat nggak malas kuliah itu ya salah satunya adalah setting kebiasaan atau sistem tadi, betul kata Vela, yang bisa bikin kita terus termotivasi. Sama juga ini aku kok lupa. Santai, Feb, santai. Tarik nafas dulu. Nggak buru-buru kok, nggak buru-buru ini ya. Jadi ini cuma ngomong aja, bukan kayak presentasi apa gitu. Lupa apa ya tadi, aku mau apa ya. Mungkin di-distract dulu sama energi sama Mas Budi tadi, atau ada pertanyaan lain dulu? Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan lain. Ya, jadi benar ya kata. Jadi intinya mirip-mirip apa yang udah disampaikan oleh Vela, yaitu tentang goal. Yang mana goal itu bisa bikin kita lebih fokus untuk belajar misalnya, seperti itu.
Kemudian dan evaluasi, dan ini menarik sih, evaluasi perilaku yang sudah kita lakukan seperti itu. Nah, sekarang kita ngebahas tentang goal nih. Goal itu kan setiap orang pasti punya goal masing-masing ya dalam diri mereka sendiri gitu. Jadi itu adalah penyemangat kita, itu adalah motivasi kita gitu untuk kita terus bergerak. Tadi kata Vela juga betul. Nah, gimana sih untuk memulai goal yang udah, atau jangan memulai dulu deh. Gimana sih kita mempersiapkan atau set your goal gitu? Menurut kalian kayak gimana? Gimana sih yang harus kita lakukan untuk yang set your goal gitu? Kita harus tahu dulu atau gimana? Tiba-tiba hening. Tapi Mas Budi, ini goals lebih penting goals atau sistem yang kita bangun, self disiplin yang kita bangun dalam diri kita sih, katanya gitu pertanyaannya. Terus ternyata banyak jawabannya adalah sistem yang kita bangun, habit yang kita bangun dalam diri kita itu lebih penting dari goals itu sendiri. Tapi sebetulnya kita harus tahu dulu gak sih goal kita? Sebetulnya kita harus tahu dulu gak sih goal kita tuh sebetulnya mau apa? Misalnya Vela nih pengen jadi seorang influencer gitu misalnya, kayak gitu. Atau Feby mau jadi apa, Feb? Kayak psikolog gitu di bidang apa, otak ya? Aku lupa lagi. Iya kayak gitu misalnya kan. Iya, tapi itu benar. Maksudnya gini, kadang tuh kita belum terlalu clear nih goals kita apa gitu nah, kan. Itu iya. Gimana sih caranya set your goal gitu? Harus ada gitu kan. Kadang sambil jalan ya baru. Jadi kadang nggak tahu ya, mungkin tergantung tipe orang. Nah, nanti seiring dengan kita melakukan progres di bidang itu, bisa jadi goals-nya itu tuh jadi lebih spesifik gitu. Tapi itu kalau goals besar ya, kalau menurut aku, misalnya pengen menjadi penulis yang inspiratif gitu ya. Terus kita bisa jabarkan lagi inspiratif itu tuh kayak siapa sih gitu. Jadi apa sih yang sebetulnya penting dari set sisi your goal sesuatu itu yang kita... Oke, jadi sebetulnya set goal kita itu harus di awal kah? Apakah ketika berjalannya waktu gitu? Jadi kita mengubah sistem kita dulu, kemudian nanti kita bisa tahu gitu set goal kita kayak gimana kayak gitu. Apakah harus di awal atau ketika berjalannya waktu? Seiring berjalannya waktu. Aku malah ngerasa kayak tadi Vela bilang goal yang penting. Aku ngerasa sih harus di awal, karena kita gerak itu kan harus ada goalnya. Tapi memang goalnya itu yang tadi kata Vela, goal yang besarnya dulu aja yang dibuat. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, goal spesifik itu bisa terbentuk. Dan kalau kita nggak bisa achieve yang spesifik yang kita mau, kita masih bisa punya alternatif goal lain. Tapi selama kita bisa sampai tuh ke goal yang paling ujung gitu, grand goal kita. Itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Vela gimana? Iya sih, kalau menurut aku kita perlu yakin dulu dengan grand goals-nya gitu. Grand goal-nya itu tadi ada given-nya dan ada dicarinya gitu kan. Jadi misalnya nih kalau aku sendiri mendefinisikan grand goals itu mungkin belum terlalu spesifik ya. Misalnya ingin menjadi penulis muslimah yang inspiratif, yang tulisannya tentang emosi gitu ya misalnya, tapi dikaitkan dengan spiritual. Hanya sampai situ awalnya gitu kan. Nah, untuk mencapai itu mungkin ada hal-hal goals kecil, misalnya bikin buku gitu misalnya tahun depan goalsnya adalah bikin buku tentang ini gitu. Jadi kan itu udah masuk ke goals yang pakai SMART itu ya, metode SMART itu spesifik, miserable gitu ya. Jadi artinya itu udah ada deadline-nya yang kayak Feby bilang tadi gitu. Jadi ada grand goals menurut aku, kemudian itu di breakdown menjadi goals kecil gitu kan. Goals kecil kayak tadi misalnya grand goal-nya jadi penulis muslimah gitu kan. Nah, goal kecilnya apa? 2 tahun ini terbitin buku gitu. Nah, dalam 2 tahun terbitin buku, goals-nya dalam setahun ini apa? Setahun ini nerbitin 5 artikel, misalnya gitu ya. 5 ke buku jauh banget ya. Maksudnya gitu. Nanti 5 artikelnya bisa kita breakdown lagi gitu. Nah, kemudian misalnya udah breakdown nih, 5 berarti 1 artikel sebulan misalnya.
satu artikel sebulan itu gimana ya bikin sistem biar tercipta nih satu artikel sebulan. Oh berarti 1 kali seminggu baca buku misalnya, atau menghabiskan 1 buku sebulan gitu. Jadi nanti jadi ada goals kecilnya. Nah, baru nanti kita bisa masuk ke imajinasi tadi. Misalnya, coba bayangkan kalau misalnya dalam seminggu ini aku bisa baca 1 chapter dari buku ini. Gitu. Aku udah dapat banyak ilmu, aku pasti udah dapat banyak perspektif untuk bikin tulisan kayaknya gitu. Jadi itu bisa jadi memotivasi kita untuk nulis gitu kan. Karena sebenarnya yang membuat kita menjadi penulis hebat itu kan seringnya kita menulis gitu kan. Sama seringnya kita nulis, sama buku yang kita baca, referensi dan lain-lain gitu. Intinya sering kita melatih itu gitu. Nah, menurut aku jadi selain goals yang kita simpen di sana, kita bangun sistem di mana kita emang otomatis jadinya kalau ada kita kepikiran sesuatu nih yang otomatis kita lakuin adalah nulis gitu. Jadi untuk jadi penulis itu kan berarti misalnya penulis inspiratif, berarti kan dia punya satu sudut pandang berbeda misalnya gitu. Jadi ketika kita melihat suatu perkara atau suatu kejadian atau suatu peristiwa dalam hidup kita ataupun dalam hidup orang lain, hal yang pertama kali jadi otomatis adalah kita jadi nulisin itu gitu. Nah, jadi habitnya kan jadi gitu ya. Jadi kalau habit kan dia kayak otomatis kan. Jadi misalnya nih ketika kita bosen, otomatis kita bisa scrolling HP. Nah, itu sebenarnya habit. Apakah habit kita menunjang untuk menjadi penulis? Itu kan jadinya enggak ya gitu. Jadi maksudnya hal itu mungkin kita pelan-pelan ganti gitu. Menjawab nggak ya Mas Budi? Ya, menjawab sih. Sebetulnya pembahasan kita sudah jauh sekali karena judulnya adalah ya. Dan goal itu karena judulnya adalah tips dan trik biar gak malas kuliah, tapi masih ada kaitannya lah ya. Aku baru ingat. Kadang kita tuh males kalau kita nggak ngerti materinya. Jadi kalau misalnya statistik misalnya, mungkin kalau di psikologi itu dulu zaman. Setuju. Iya aku malas banget kuliah, soalnya aku tuh nggak bisa, terus ngerasa dosennya tuh serem, padahal sebenarnya enggak, cuman karena kita tanya aja ngerasa kita nggak bisa, terus takut dipanggil, coba jawab gitu, terus kita nggak bisa, terus kita takut dibilang nggak bisa, dimarahin dosen itu, jadi kita malas. Sebenarnya juga karena gitu, salah satu alasan kita malas adalah karena kita nggak ngerti materinya dan kita nggak berusaha untuk mengerti, dan kita nggak nyari bantuan gitu untuk ngerti kayak gitu, jadi cuman takut aja gitu. Tapi aku jadi kepikiran suatu hal deh dari Feby. Feb, kamu udah beres belum Feb? Aku dengerin dulu. Udah. Mas Budi, aku boleh interupsi kan nih? Iya, sok aja. Kita mau ngobrol-ngobrol aja sebetulnya di sini. Jadi kalian tuh serius-serius sih sebetulnya. Aku kepikiran pembahasan. Sok. Ini aku jadi kepikiran gini. Bukan kepikiran, aku jadi keingat sesuatu. Aku pernah baca. Jadi salah satu hal yang faktor yang terbesar yang membuat seseorang prokrastinasi, salah satunya di bidang akademik adalah regulasi emosi akademik yang belum oke. Pengelolaan emosi di bidang akademik yang belum baik gitu kan. Nah, kenapa kayak gitu? Penjelasannya adalah ketika suatu mata kuliah misalnya atau hal-hal yang terkait mata kuliah itu, entah tugasnya yang berat gitu kan, atau dosennya atau apanya gitu, dan itu membuat buat kita mengalami suatu emosi negatif tertentu, misalnya apakah itu takut, apakah sebel, ini banyak banget sih tugasnya gitu ya, atau apakah sedih atau kecewa apa gitu ya, yang itu belum kita kelola dengan baik, karena mengelola emosi itu sebenarnya skill juga ya PP. Jadi maksudnya nggak semua kita diajarkan skill itu, kemudian ya kita hanya bisa, jadi prokrastinasi atau males itu adalah salah satu bentuk respon stres gitu. Salah satu kan kalau respon stres itu kan ada fight, flight sama freeze kan. Jadi kalau kita stres tuh kita pengen menghilang aja, kayak nggak mau aja ada tugas itu gitu.
Kalau bisa jangan dulu deh gitu, jangan dulu dikasihin ke saya, jangan dulu di hadapan saya, jangan ada itu. Saya gitu ya. Jadi kita hari ini pengen nggak ada. Oke. Kayaknya hari ini pending ya. Belum siap. Jadi kayak belum siap psikologi kita gitu kan. Jadi responnya adalah ya flight gitu ya, lari gitu ya, atau enggak fight. Itu tuh misalnya kita nyalahin gitu kan, iya harusnya sih gini, harusnya dosennya tuh ini harusnya nggak sebanyak ini ya, dan lain-lain gitu. Atau freeze tuh ya kita nggak ngapa-ngapain, kita ngerjain juga nggak bisa jalan otaknya gitu. Isanya kayak kalau freeze itu kan diem ya, kalau Isa itu numb gitu loh, jadi nggak ngerti, ngeblank gitu kan. Nah itu bisa jadi salah satu respon dari stres itu sendiri yang belum kita kelola. Tapi kalau kita prokrastinasi, menurut aku itu adalah kesempatan penting sih untuk kita lebih memahami diri kita gitu. Oke, ini kenapa ya aku kok males banget ya ngelihat itu. Sebenarnya bisa jadi bukan tugas itu yang aku hindari, tapi sebenarnya perasaan nggak nyaman yang akan hadir dari tugas itu yang aku nggak mau rasain gitu kan. Jadi kalau aku ngelihat si tugas itu, aduh langsung perasaannya tuh perasaan nggak enak, nggak nyaman, dan tidak menyenangkan lah gitu kan. Aku nggak mau perasaan itu ada, jadi jangan lihat deh tugas itu. Iya. Aku pernah ada temen gitu ya, mungkin ada juga, mungkin banyaknya tuh orang kalau skripsi tuh kalau lagi malas ya udah dihindarin gitu. Tapi ada juga teman tuh yang dulu cerita sambil nangis tapi sambil dikerjain gitu. Dia nggak suka sama emosi yang dia dapat dari ngerjain skripsi, tapi dia tetap ngerjain gitu. Iya. Jadi dia ngerjain sambil karena memang harus beres gitu. Kalau nggak beres nanti ketemu dosen pembimbing, nanti ditanya-tanya dimarahin. Ya itu lebih bahaya lagi berarti. Ya, jadi itu ya penyebab dari kenapa sih kita malas-malasan kuliah gitu.